belajarnya gabung kelas 2 gabung kelas dengan kelas 3. Dikarenakan budaya sedang sakit, jadi tidak bisa hadir ke sekolah. Oleh karena itu, Ibu minta untuk kelas 2 silakan duduk di sebelah kanan guru, dan kelas 3 silakan duduk di sebelah kiri guru. Ibu harap hari ini anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dengan tertib ya. Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan memimpin doanya. Supaya belajar lebih semangat lagi, hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hafal belum? Ya, silakan anak-anak berdiri. Kiri. Ya, semangat ya kayaknya ya. 1, 2, 3. Sebelum belajar, guru absen dulu. Untuk kelas 2, adakah temannya yang tidak hadir? Masuk semua. Alhamdulillah, masuk semua. Kelas 3, adakah temannya yang tidak hadir? Masuk semua. Alhamdulillah. Oke, itu kelas 2 terlebih dahulu ya. Kelas 2, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelumnya guru mau tanya, ada yang tahu tanda baca itu apa aja? Jadi apa lagi? Tanda apa lagi? Koma. Tanda koma. Apa lagi? Tanda tanya. Nah, hari ini ya tanda tanya. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat tanya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, anak-anak dapat menemukan penggunaan tanda baca pada kalimat yang dibaca. Kedua, anak-anak dapat menulis kalimat dengan memperhatikan aturan penggunaan tanda tanya. Dan yang ketiga, anak-anak dapat membacakan kalimat yang telah ditulis dengan lafal dan intonasi yang tepat. Oke, Ibu ke kelas 3 sebentar. Ke kelas 3, coba anak-anak perhatikan di sekitar kelas kita. Adakah benda yang berbentuk bangun datar? Ada bentuk apa? Ya, kalau bagus kan bentuknya apa? Persegi panjang. Persegi panjang. Jam bentuknya apa? Lingkaran. Nah, untuk kelas 3 hari ini kita akan belajar tentang macam-macam bangun datar. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, anak-anak dapat mengidentifikasi macam-macam bangun datar. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat mengelompokkan berbagai bangun datar dengan menggunakan gambar. Untuk kelas 3, silakan keluarkan bukunya dan baca bukunya terlebih dahulu ya. Ibu ke kelas 2 sebentar. Baca dengan tertib dan jangan ribut. Silakan baca bukunya. Nah, untuk kelas 2, coba perhatikan di bukunya. Di bukunya ada percakapan antara siapa, Nak? Ayah dan Udin. Di sini Udin berkata kepada ayah, "Apakah kami boleh berenang di kolam renang, Ayah?" Kemudian ayah menjawab, "Boleh, Nak, asalkan harus berhati-hati ya. Kita harus memperhatikan keselamatan. Tahu bagaimana caranya, Nak? Kita harus memakai pelampung dan jangan ke tempat yang dalam ya, Nak. Itu bisa membahayakan diri." Nah, dari percakapan ayah dan Udin tadi, coba anak-anak perhatikan mana yang termasuk kalimat tanya.
Apakah dan bagaimana. Di sini kalimat tanyanya, apakah kami boleh bermain di kolam renang ayah? Itu termasuk kalimat Tanya. Gimana caranya? Nah, itu termasuk kalimat tanya. Nah, dari kata apakah kami boleh berenang di kolam renang ayah? Itu terdapat tanda apa? Tanya. Tanda tanya. Jadi kalimat tanya merupakan ungkapan untuk menanyakan sesuatu. Kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda Tanya. Nah, kata tanya itu ada apa aja sih? Coba anak-anak perhatikan ke depan. Ini. Di sini ada kata tanya siapa. Siapa itu digunakan untuk menanyakan orang. Contohnya, siapa nama adikmu? Kemudian, yang kedua ada kata tanya apa ini? Apa? Apa digunakan untuk menanyakan peristiwa atau benda. Contohnya, apa yang ada dalam tasmu? Kemudian, yang ketiga ada kata tanya kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kamu akan datang? Itu merupakan kalimat tanya yang menggunakan kata kapan. Kemudian yang keempat ada kata apa? Di mana? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana tempat tinggalmu? Kemudian yang kelima ada kata mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Contohnya, mengapa harga kayu batik mahal? Kemudian yang keenam ada kata tanya apa? Bagaimana? Betul. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Contohnya, bagaimana cara membuat kue. Katanya ada apa aja tadi? Siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Anak-anak perhatikan di sini. Ini ada gambar apa? Lagi ngapain? Nah, di sini ada kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, kapan, dan mengapa. Tugas anak-anak sekarang membuat kalimat tanya berdasarkan kata tanya yang ada di gambar. Contohnya nih, Bu Guru kasih contoh. Di sini Bu Guru kasih contoh dengan kata tanya mengapa. Tadi mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Jadi contohnya gini, mengapa mereka menggunakan pelampung merupakan contoh kalimat tanya menggunakan kata tanya mengapa. Nah, sekarang silakan anak-anak diskusikan dengan teman, kerjakan dengan tertib dan jangan ribut. Ibu ke kelas 3 terlebih dahulu. Untuk kelas 3, coba anak-anak perhatikan ke depan. Di sini ibu ada beberapa benda yang berbentuk balon datar. Di sini ada potongan pizza. Ada yang tahu bentuknya apa? Segitiga. Ya, bentuknya segitiga. Segitiga ini termasuk bangun datar atau bukan? Bangun datar. Nah, dalam segitiga ini terdapat beberapa garis kan. Nah, kemudian ada yang tahu ini bentuk apa? Persegi panjang. Persegi panjang. Persegi panjang termasuk bangun datar bukan? Bangun datar. Nah, di dalam persegi panjang ini terdapat beberapa garis juga ya. Kemudian ada yang tahu ini bentuk apa? Lingkaran termasuk bangun datar bukan? Bangun datar juga. Kemudian ini ada yang tahu bentuk apa? Persegi. Termasuk bangun datar bukan? Bangun datar. Pinter. Buku anak-anak terdapat gambar seragam pramuka Udin dan Siti. Coba perhatikan nak. Atribut yang ada dalam baju pramuka Udin dan Siti ada yang termasuk ke bangun datar enggak? Ada. Yang ini bentuk apa? Segitiga. Kemudian ini ada tanda pandu. Bentuk apa? Lingkaran. Kemudian di sini ada juga tanda pandu dunia. Bentuk apa ini? Iya, bentuk persegi. Pintar. Bangun datar merupakan
bangun berupa bidang yang dibatasi oleh beberapa ruas garis. Nah, tadi itu ada lingkaran, ada persegi panjang, ada persegi, ada segitiga. Itu merupakan macam-macam bangun datar. Nah, tugas anak-anak sekarang adalah mengelompokkan macam-macam bangun datar sesuai dengan jenisnya. Yang pertama di sini ada lingkaran. Nah, cari dari gambar atribut pramuka ini mana yang termasuk lingkaran. Kedua ada persegi, cari gambar ini mana yang termasuk persegi. Begitu juga perubahannya dan segitiga. Silakan diskusikan dengan teman dengan tertib dan jangan ribut. Ibu ke kelas 2 sebentar. Kelas 2 sudah selesai belajarnya? Sudah. Coba guru mau satu orang maju ke depan. Guru mau ketemu sama Arif. Arif coba maju ke depan. Ya, bacakan hasil tugasnya. Sini aja nak lihat. Bacakan tugasnya. Apa yang dilakukan Udin dan teman-temannya? Berenang. Mengapa mereka berenang? Kepanasan. Siapa saja yang sedang berenang? Udin dan teman-teman. Di mana mereka berenang? Kolam renang. Kapan mereka berenang? Hari ini. Bagaimana cara berenang? Memakai lampu. Iya, pintar. Putar buat Arif. Silakan kumpulkan tugasnya. Nah, ibu lihat tugas anak-anak sudah bagus ya. Jadi kan guru sudah memberikan tugas untuk didiskusikan dengan temannya. Sekarang guru akan memberikan tugas untuk anak-anak kerjakan secara mandiri. Berarti kerjakan sendiri, jangan mencontoh temannya. Kalau sudah, silakan kumpulkan ke depan. Kerjakan dengan tertib dan jangan ribut. Ibu ke kelas 3 sebentar. Kelas 3 tugasnya sudah selesai? Sudah. Siapa yang datang ke depan? Siapa di mana? Yuk. Coba guru mau tanya, dari gambar ini yang termasuk lingkaran yang mana? Ya, tanda apa ini? Tanda pelantikan. Kemudian di depannya yang mana? Iya, pinter, tanda jabatan. Kalau yang segitiga? Ya, pinter, tanda baru merupakan gambar segitiga. Pinter, bentar buat temannya. Silakan anak-anak kumpulkan tugasnya. Tugas anak-anak sudah bagus ya. Tadi kan guru sudah memberikan tugas untuk anak-anak kerjakan secara berdiskusi dengan temannya. Sekarang guru akan memberikan tugas untuk anak-anak kerjakan secara mandiri, kerjakan sendiri dan jangan mencontoh temannya. Kerjakan dengan tertib dan jangan ribut. Ibu ke kelas 2 sebentar. Kelas 2 selesai tugasnya? Sudah, silakan kumpulkannya. Kita lanjut belajar, kita FDP dulu biar semangat. Kelas 2 kelas 3 harus semangat juga ya. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya disilang, jempol digoyang. Ditepuk tangan. Kelas 3 selesai tugasnya? Sudah. Lihat kelas 3 sudah bagus ya belajarnya, sudah banyak yang benar. Berarti anak-anak sudah paham tentang macam-macam bangun datar. Coba untuk kelas 3 tadi kita belajar apa aja? Ya, bangun datar. Bangun datar ada apa aja tadi nak? Segitiga. Apalagi persegi panjang, ya persegi. Apa itu? Lingkaran. Pinter. Berarti anak sudah paham ya tentang macam-macam bangun datar. Kalau kelas 2 harus belajar apa? Jadi kalimat apa tadi? Tanya. Kalimat tanya, pinter. Kalimat tanya ada apa aja tadi? Siapa lagi? Dan bagaimana, pinter. Alhamdulillah selesai sudah pelajaran kita hari ini. Terima kasih karena anak sudah belajar dengan penuh semangat, sudah belajar dengan tertib. Oke, sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya.